Perkenalkan, nama saya Rihan Nursa Fitri, NBI 12219000058 dari kelompok 7. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan ada 5 macam, yaitu yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini yaitu data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan laba rugi dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Yang kedua ada laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan sistematis yang di dalamnya terdapat informasi mengenai akun-akun aktiva, utang, modal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Laporan neraca memberikan informasi dan keseimbangan suatu perusahaan yang menyangkut pendapatan dan laba rugi. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Yang keempat ada laporan aliran kas. Adalah laporan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kas, yang artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Adalah catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. Fungsi catatan atas laporan keuangan yaitu menjelaskan perhitungan item tertentu yang ada di laporan keuangan sehingga bisa memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi keuangan. Laporan keuangan di atas diperlukan karena dapat memberikan informasi yang menjadi input pada pengambilan keputusan dan banyak pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan, mulai dari pemegang saham sampai dengan manajer perusahaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam analisis laporan keuangan yaitu yang pertama, dalam analisis, analis harus mengidentifikasi adanya tren-tren tertentu dalam laporan keuangan. Yang kedua, angka-angka yang berdiri sendiri sulit dikatakan baik tidaknya. Untuk itu diperlukan pembanding yang bisa dipakai untuk melihat baik tidaknya angka yang dicapai oleh perusahaan. Yang ketiga, dalam analisis perusahaan, hal yang paling penting yaitu membaca dan menganalisis laporan keuangan dengan hati-hati. Yang keempat, dalam analisis barangkali memerlukan informasi lain. Perkenalkan, nama saya Ningsi Maru, NBI saya 12219000037. Saya dari kelompok 7. Berikutnya adalah analisis common size. Di dalam analisa laporan keuangan terdapat beberapa metode analisis. Salah satunya adalah analisis common size. Analisis common size dihitung dengan menghitung persentase setiap item dalam neraca terhadap total aktiva dalam common size neraca, atau menghitung persentase setiap item laporan laba rugi terhadap total penjualan dalam common size laporan laba rugi. Arti lain dari analisis common size yaitu disusun untuk menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca untuk menjadi satu proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi dan dari total aktiva untuk neraca. Analisis common size membuat laporan keuangan menjadi mudah dibaca. Berikutnya ada tabel laporan laba rugi untuk PT ABC. Dilihat dari tabel di atas bahwa laba operasional PT ABC tahun pertama 1.852 dan untuk tahun kedua 1.764 dan untuk tahun ketiga 1.784. Dan untuk laba bersih PT ABC untuk tahun pertama 608 dan untuk tahun kedua 807 dan untuk tahun ketiga 802. Berikutnya adalah tabel perbandingan analisis common size untuk laporan laba rugi PT ABC dan untuk laporan laba rugi industri.
Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa PT ABC mempunyai HPP lebih rendah dibandingkan dengan industri. Dari tabel common size di atas, bisa dilihat bahwa perusahaan mempunyai harga pokok penjualan yang lebih rendah dibandingkan dengan HPP industri, tetapi biaya administrasi dan umum perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang sama untuk industri. Hasilnya, perusahaan mempunyai laba sebelum pajak dan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri. Laba bersih perusahaan yang menjadi pengukur margin bersih lebih baik dibandingkan dengan industri. Berikut adalah tabel neraca pada PT ABC untuk beberapa periode. Jika dilihat dari tabel, total aktiva tetap untuk PT ABC untuk tahun pertama 11.734 dan tabel kedua 12.254 dan tabel ketiga 12.698. Dan untuk total utang jangka panjangnya pada PT ABC tahun pertama 4.881, tahun kedua 5.512, dan tahun ketiga 4.945. Dan untuk total utang dan modal saham pada PT ABC, tahun pertama 11.734, dan tahun kedua 12.254, dan tabel ketiga 12.698. Berikutnya adalah perbandingan tabel common size neraca pada PT ABC dan pada industri. Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa common size neraca pada PT ABC mempunyai aktiva lancar lebih tinggi dibandingkan dengan industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nuria, NBI 122190068. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa sih analisis rasio itu. Analisis rasio merupakan cara lain menyajikan informasi dari laporan keuangan. Dalam analisis ini menggabungkan angka-angka dalam dan antara neraca dan laporan laba rugi. Analisis rasio ini dikelompokkan menjadi 5 macam. Yang pertama, rasio likuiditas, kedua rasio aktivitas, ketiga rasio solvabilitas, keempat rasio profitabilitas, dan yang terakhir yaitu rasio pasar. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rasio likuiditas. Kita juga harus tahu nih apa sih rasio likuiditas itu. Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, rasio likuiditas jangka pendek yang sering digunakan yaitu current ratio atau rasio lancar dan quick ratio atau rasio cepat. Rasio lancar merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar. Adapun rumus dari rasio lancar yaitu sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Nah, teman-teman, dalam rasio likuiditas itu rasio normal perusahaan yaitu 2, minimal 2 ya. Maksudnya itu contohnya di dalam satu perusahaan diketahui bahwa aktiva lancarnya itu 200. Nah, utang lancarnya 100. Jadi 200 dibagi 100 kan hasilnya 2. Berarti itu menandakan bahwa rasio perusahaan itu normal. Maksudnya perusahaan itu mampu melunasi utang lancarnya menggunakan aktiva lancarnya tersebut. Nah, jika tidak normal itu gimana? Atau perusahaan itu tidak baik-baik saja itu gimana? Maksudnya itu ketika aktiva lancarnya itu kurang dari utang lancarnya. Utang lancarnya itu lebih besar begitu, sehingga perusahaan tidak dapat melunasi utangnya. Contohnya itu aktiva lancarnya itu 100 dan utang lancarnya itu 200. Berarti kan 100 bagi 200 kan 0,5 teman-teman. Itu berarti kan kurang dari 2, apalagi kurang dari 1 dan kurang juga dari 2. Padahal minimal kan 1, 2, 3 begitu, sehingga perusahaan itu bisa rasionya itu normal. Nah, emang apa sih akibatnya kalau rasionya itu lebih rendah? Nah, kalau rasio lebih rendah itu akan mengakibatkan risiko likuiditas yang tinggi. Salah satunya itu perusahaan tidak dapat melunasi itu sehingga bisa-bisa saja perusahaan itu bangkrut. Nah, adapun kita juga bisa melihat dari contoh perhitungan
perhitungan dari perusahaan ABC ya. Kan diketahui aktiva lancarnya itu 7.539 dan utang lancarnya itu 3.400. Aktiva lancar dibagi dengan utang lancar sehingga menghasilkan 2,2. Berarti rasio perusahaan ABC itu normal ya rasio lancarnya. Sedang yang kedua kita membahas tentang quick ratio atau rasio cepat. Nah, apa bedanya Kak? Maksudnya apa bedanya sih rasio lancar dengan rasio cepat? Nah, bedanya kalau rasio cepat itu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menggunakan aktiva lancar tapi tanpa persediaan. Intinya itu di persediaannya ya. Dibagi juga sama dengan utang lancarnya. Begitu. Sehingga ketika dalam satu kasus begitu ya kita menghitung. Nah, utang lancarnya aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan utang lancar. Dimana nanti itu rasionya itu pasti lebih rendah dibandingkan dengan rasio lancar. Begitu. Kita buktikan ya dari rasio dari perhitungan perusahaan ABC, yaitu aktiva lancarnya tadi kan 7.539 dikurangi dengan persediaannya itu 2.623, kita bagi dengan utang lancarnya 3.400, hasilnya ditemukan 1,4. Itu sama halnya dengan rasio lancarnya. Kalau rasionya rendah itu akan mengakibatkan risiko likuiditas yang tinggi, sedangkan jika rasio lancarnya itu tinggi itu berarti perusahaan itu mengalami kelebihan piutang atau kas. Gitu. Tadi kita sudah membahas tentang rasio likuiditas. Sekarang kita lanjut ke rasio yang kedua, yaitu rasio aktivitas. Apa sih rasio aktivitas itu? Apakah sama dengan rasio likuiditas sebelumnya? Tentunya beda ya teman-teman, baik dari segi pengertian maupun dari segi perhitungannya. Rasio aktivitas itu sendiri merupakan rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas aset. Nah, pada rasio aktivitas dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu rata-rata umur piutang, yaitu melihat beberapa lama waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas. Nah, pada rasio aktivitas memiliki rumus yaitu pertama yaitu perputaran piutang, rumusnya yaitu penjualan dibagi piutang, dan rata-rata umur piutang, rumusnya yaitu sama dengan 365 dibagi perputaran piutang. Dapat kita lihat dari sebuah perusahaan ABC di mana diketahui bahwa penjualannya yaitu sebesar 16.405 dengan piutangnya itu 4.353, sehingga ketika kita bagi hasilnya itu 3,77 kali. Setelah kita mendapatkan perputaran piutang, kita dapat mencari rata-rata umur piutang yaitu sama dengan 365 dibagi 3,77 sehingga hasilnya itu 96,8 kali. Dari perhitungan tersebut dapat kita ketahui bahwa piutang sebesar 3,77 yang berputar yaitu memerlukan waktu 96,8 hari merubah piutang menjadi kas. Nah, yang selanjutnya setelah rata-rata umur piutang itu kita lanjut ke rasio perputaran persediaan. Adapun rumusnya yaitu perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan, dan rumus selanjutnya itu rata-rata umur persediaan sama dengan 365 dibagi perputaran persediaan. Nah, pada sebuah perusahaan ABC diketahui bahwa harga pokok penjualan yaitu sebesar 10.492 dengan persediaannya yaitu 2.623. Kita bagikan ya 10.492 itu dibagi dengan 2.623 sehingga ketemu 4 kali. Lalu kita cari rata-rata umur persediaannya yaitu rumusnya sama dengan 365 dibagi dengan 4, yaitu hasilnya 91,25 hari. Nah, dari apabila perputaran persediaannya itu semakin tinggi, maka hal itu menandakan semakin tingginya persediaan yang berputar dalam 1 tahun, menandakan efektivitas manajemen persediaan. Namun sebaliknya, perputaran persediaan yang rendah itu menandakan mismanagement, yaitu kurangnya pengendalian persediaan
pada bagian ketiga rasio aktivitas yaitu kebutuhan aktiva tetap. Nah, kebutuhan aktiva tetap ini rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Nah, pada kebutuhan aktiva tetap yaitu rumusnya yaitu penjualan dibagi aktiva tetap, kita dapat aplikasikan pada perusahaan ABC di mana penjualannya itu sebesar 16.405 kita bagi dengan 3.237, hasilnya itu 5,1 kali dalam setahun. Pada bagian 4 rasio aktivitas yaitu perputaran total aktiva di mana rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva. Pada sebuah perusahaan ABC diketahui penjualannya yaitu 16.405 dibagi dengan total aktiva sebesar 12.698 sehingga kita dapat ketemu hasilnya itu 1,29. Namun kita bisa untuk dibulatkan hasilnya itu menjadi 1,3. Nah, pada rasio ini teman-teman, jika rasio ini semakin tinggi, maka itu menandakan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Namun sebaliknya, jika rasionya itu rendah, yaitu manajemen harus mengevaluasi baik dari strategi, kemudian pemasaran, selain itu juga dari mengevaluasi pengeluaran manajemen. Rasio yang ketiga yaitu rasio solvabilitas. Apa sih rasio solvabilitas itu? Agar lebih memudahkan teman-teman, mari kita melihat kembali definisi dari rasio likuiditas sebenarnya, di mana rasio likuiditas itu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, kalau rasio solvabilitas itu definisinya rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban memenuhi jangka panjangnya. Jadi kalau rasio likuiditas itu jangka pendek, sedangkan rasio solvabilitas itu jangka panjang. Nah, itu teman-teman perbedaan dari rasio likuiditas dengan rasio solvabilitas. Nah, pada rasio solvabilitas itu ada beberapa rasio yang bisa dihitung, yaitu pertama rasio total utang terhadap total aset, rumusnya itu total utang dibagi total aset. Pada sebuah perusahaan ABC dapat dihitung bahwa total utangnya itu sebesar 3.400 ditambahkan dengan 4.945 dibagi dengan total asetnya sebesar 12.698 sehingga menghasilkan 0,66. Yang kedua pada bagian solvabilitas yaitu term interest yield, yaitu rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar utang dengan laba sebelum bunga pajak. Nah, rumusnya yaitu laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi dengan bunga. Nah, dapat kita ketahui bahwa EBIT-nya itu sebesar 1.473 dibagi dengan bunga sebesar 303, hasilnya yaitu 4,9. Pada bagian ketiga solvabilitas yaitu fixed charge coverage, yaitu rumusnya EBIT dibagi dengan EBIT ditambah biaya sewa dibagi dengan bunga ditambah biaya sewa. Nah, pada perusahaan ABC itu diketahui bahwa EBIT-nya itu sebesar 1.473 ditambah dengan biaya sewanya 452, terus kita bagi dengan bunganya 303 ditambah dengan biaya sewa 452 sehingga menghasilkan 1.925 dibagi 755. Dapat kita ketahui bahwa fixed charge coverage-nya itu sebesar 2,5. Perkenalkan, nama saya Rosania Imel Osok, NBI 12219000043 dari kelompok 7. Yang keempat ada rasio profitabilitas. Rasio ini melihat bagaimana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profitabilitas. Ada 3 rasio yang dapat dibicarakan dalam rasio ini. Yang pertama ada profit margin. Profit margin ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rumusnya yaitu profit margin sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan. Nah, di sini kita bisa lihat di perusahaan ABC bahwa profit margin untuk laba perusahaan sama dengan laba bersih sebesar 802 dan penjualan sebesar 16.405 sehingga hasilnya 0,049 atau 4,9%.
Yang berikut ada Return on Total Asset atau ROA, yang mana rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan penjualan. Contoh soalnya kita bisa lihat di perusahaan ABC yang memiliki laba bersih sebesar 802 dan penjualan sebesar 12.698 sehingga menghasilkan return on total asset sebesar 0,063 atau 6,3%. Yang berikut ada return on equity, rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan modal saham. Contohnya yaitu kita bisa lihat di perusahaan ABC yang memiliki laba bersih sebesar 802 dan modal saham sebesar Rp4.353 sehingga menghasilkan return on equity sebesar 0,1842 atau 18,42%. Yang kelima ada rasio pasar. Rasio pasar ini melihat bagaimana perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap nilai buku perusahaan. Ada beberapa rasio yang dapat dihitung. Yang pertama, price earning ratio, yang mana perusahaan melihat harga saham relatif terhadap earningnya. Rumusnya yaitu harga pasar per lembar dibagi dengan earning per lembar. Contohnya di perusahaan ABC yang memiliki harga pasar per lembar sebesar 66,875. Sedangkan earning per lembarnya yaitu 6,38 sehingga menghasilkan price earning rasionya sebesar 10,5 kali. Berikutnya dividen yield. Dividen yield ini di mana dividen per lembar dibagi dengan harga pasar saham per lembar. Contohnya itu kita bisa lihat juga di perusahaan ABC yang memiliki dividen per lembarnya sebesar 2,2, sedangkan harga pasar saham per lembarnya yaitu sebesar 66,8 sehingga menghasilkan dividen yield sebesar 0,034 atau 3,4%. Yang berikut ada rasio pembayaran dividen. Rasio ini melihat bagian earning atau pendapatan perusahaan yang akan dibayarkan sebagai dividen kepada investor. Rumusnya yaitu rasio pembayaran dividen sama dengan dividen per lembar dibagi dengan earning per lembar. Contohnya kita bisa lihat di perusahaan ABC yang memiliki dividen per lembar sebesar 2,25 dan earning per lembar sebesar 6,38 yang dibagi sehingga menghasilkan rasio pembayaran dividennya sebesar 0,353 atau 35,3%. Berikut ini merupakan rasio perbandingan antara PT ABC dengan PT Industri. Yang berikut ada analisis DuPont. DuPont mengembangkan analisis yang memisahkan profitabilitas dengan pemanfaatan aset. Analisis ini menghubungkan 3 macam risiko sekaligus, yaitu ada return on total asset, yang kedua ada profit margin, dan yang ketiga ada perputaran aktiva. Rumusnya yaitu ROA sama dengan profit margin dikali dengan perputaran aktiva. Untuk perusahaan ABC, perincian ROA yaitu 6,31% sama dengan 4,89% dikali dengan 1,29 kali. ROA dipengaruhi oleh profit margin dan perputaran aktiva. Untuk menaikkan ROA, suatu perusahaan bisa memilih dengan menaikkan profit margin dan mempertahankan perputaran aktiva. Dengan menaikkan perputaran aktiva dan mempertahankan profit margin atau dengan cara menaikkan keduanya. Berikut ini adalah skema analisis DuPont dengan memasukkan penggunaan piutang. Return on equity seperti gambar di samping ini menghasilkan persamaan yaitu di mana ROE sama dengan return on total asset dibagi dengan 1 dikurangi dengan total utang per total asset yaitu sama dengan 6,315 dibagi dengan 1 dikurangi 0,657, hasilnya yaitu sama dengan 18,4%. Dari formula di atas terlihat bahwa untuk menaikkan ROE, suatu perusahaan mempunyai beberapa alternatif, yaitu yang pertama menaikkan ROA yang bisa dilakukan dengan cara menaikkan profit margin atau menaikkan perputaran aktiva, atau keduanya sambil mempertahankan tingkat uang. Yang kedua yaitu menaikkan financial leverage yang berarti menaikkan utang, dan yang ketiga yaitu menaikkan ROA dan utang secara bersamaan. Adapun beberapa keterbatasan yaitu yang pertama, data akuntansi dicatat dalam historical cost, yaitu metode harga perolehan dipakai oleh akuntansi karena metode tersebut dinilai paling objektif dibanding metode lain, seperti metode harga pasar atau harga penggantian saat ini. Yang kedua, metode akuntansi yang dipakai bisa mengaburkan gambaran profitabilitas dan resiko perusahaan, yaitu dua perusahaan yang mempunyai kondisi yang sama barangkali akan memberikan informasi-informasi yang berbeda karena perbedaan metode akuntansi. Yang ketiga,
Upaya pemolesan laporan keuangan bisa dilakukan oleh pihak manajemen, yaitu untuk memperbaiki laporan keuangan sehingga laporan keuangan nampak bagus. Yang keempat, apabila perusahaan mempunyai banyak divisi, biasanya informasi per divisi tidak lengkap, yaitu untuk perusahaan semacam ini, analis akan kesulitan memilih pembandingnya karena perusahaan tersebut bergerak pada beberapa industri. Yang kelima, inflasi akan mempengaruhi gambaran perusahaan, yaitu akan mempengaruhi laporan keuangan terutama yang berkaitan dengan rekening-rekening jangka panjang seperti investasi jangka panjang. Dan yang keenam terakhir, penentuan baik tidaknya suatu angka-angka keuangan dengan membandingkan angka tersebut dengan standar industri memerlukan pertimbangan lebih lanjut, yaitu ada banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum menentukan baik buruknya suatu angka.